Yang keenam, bagaimana merubah perasaan, yaitu dengan merubah input. Baca buku-buku cerita lucu, humor, Donald Bebek juga boleh, ataupun self-help, buku-buku motivasi, atau buku Financial Revolution karangan Tung Desa Waringin, gitu. Atau buku kepahlawanan, biografi orang sukses. Demikian juga film, kita lihat film-film humor, film-film motivasi, film-film yang menginspirasikan kita tentang kepahlawanan, film-film biografi orang sukses. Demikian juga dengarkan kaset-kaset motivasi, kaset-kaset humor juga boleh, kaset-kaset motivasi atau self-help atau kepemimpinan ataupun ceritanya, kaset-kaset yang membuat kita dapatkan inspirasi untuk jadi lebih baik boleh, kepahlawanan, cerita orang sukses. Rubah input Anda. Selain itu, rubah teman-teman Anda, rubah mentor Anda, pembimbing Anda. Cari pembimbing yang terbaik yang membuat Anda jadi semangat, sangat-sangat semangat, yang membuat kita jadi positif. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki pada waktu itu, teman itu sangat penting. Pada waktu saya ikut seminarnya, dia ngomong begini, Robert Kiyosaki, jumlahkan 5 teman Anda. Kira-kira dia penghasilannya berapa sebulannya, kemudian dibagi 5, itulah penghasilan Anda. Ketika saya mendengar seperti ini dan ketika saya lakukan dan ternyata persis, nah saya rubah teman-teman saya menjadi teman-teman yang sangat-sangat dahsyat. Saya tetap berteman dengan teman-teman saya yang lama, tapi terus dalam kehidupan saya cari teman-teman yang benar-benar dahsyat dan semangat, yang bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi lebih cepat dan lebih baik. Nah, cara yang paling mudah, sekali lagi, semua ini tolong dilakukan, ini PR-nya. Silakan tulis 88 cara yang merubah perasaan Anda secara cepat dan nikmat, yang relatif biayanya Anda mampu, tidak tergantung kepada orang lain, mudah, sehat, positif. Ini yang penting. Jadi silakan sekali lagi, jadi relatif sedikit waktu, kemudian relatif biayanya Anda mampu, tidak tergantung dengan orang lain, mudah, sehat, dan positif. Misalnya, dari list saya punya banyak sekali list gitu ya. Dengarkan musik, berhenti, cium bunga, tarik nafas sepanjang-panjang, seketika tersenyum, bersyukur, berdoa, amal, ML gitu ya, boleh juga ML silakan, apa itu silakan gitu ya. Lihat film inspirasional, baca buku, meditasi, jogging, jalan pagi, berenang, main dengan anak. Berenang mudah karena saya punya kolam renang. Kalau Anda tidak punya kolam renang, wah saya harus berenang baru merasa sehat. Ya kalau Anda dekat-dekat dengan kolam renang, kenapa tidak? Tapi kalau misalnya sesuatu hal yang di luar jangkauan Anda, lebih baik Anda ganti yang bagaimana tulis caranya yang merubah perasaan Anda menjadi nikmat seketika dengan relatif waktu lebih sedikit. Saya ulangi lagi, relatif biaya Anda mampu, tidak tergantung dengan orang lain, relatif mudah, sehat, dan positif. Misalnya push up, sit up, telepon langsung orang tua, baca kitab suci, baca Donald Bebek seperti tadi gitu ya, nonton film humor, motivasi orang lain. Ternyata ini menarik sekali, ketika kita motivasi orang lain, kita juga termotivasi gitu ya. Atau Anda lunjak-lunjak seketika, biasanya itu yang saya lakukan ketika dalam kondisi saya butuh semangat merubah emosi saya yang negatif jadi positif. Saya lunjak-lunjak, go, yes. Kemudian saya bayangkan hal-hal yang positif yang pernah saya alami, bayangkan saya buat lebih besar, lebih dekat, lebih terang, lebih nyata adanya, penuh warna yang saya sukai gitu ya. Dan kemudian saya menjadi satu, akibatnya apa terjadi? Saya seketika menjadi penuh percaya diri dan emosi saya jadi lebih baik. Tadi ini langsung dikerjakan. Anda stop dengarkan CD ini, langsung kerjakan sekarang juga. Tolong tulis 88 cara untuk merubah perasaan Anda menjadi great, menjadi dahsyat, menjadi positif adanya. Hentikan CD ini dulu, kemudian Anda mulai. Ayo kerjakan, saya ikut sudah melihat Anda di sana. Ayo kerjakan. Welcome back, selamat datang. Saya anggap Anda sudah melakukannya. Dan kalau belum, tolong hentikan lagi dan tolong lakukan, woy. Emosi apakah yang paling kuat? Yaitu adalah cinta kasih. Love is the greatest emotion. Antara kombinasi pikiran dan cinta akan membentuk kekuatan yang tidak bisa ditolak dari law of attraction atau hukum daya tarik. Ketika kita mempunyai satu pikiran-pikiran yang positif dan kita curahkan dengan penuh emosi yang penuh cinta kasih, penuh kegembiraan, penuh semangat-semangat yang positif, tidak bisa ditolak, itu akan menarik hal-hal yang kita inginkan dan kita menjadi apa yang kita inginkan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menggunakan the greatest secret ini tadi, rahasia alam semesta yang paling besar ini, yaitu pikiran bisa menjadi kenyataan yang kita inginkan. Apapun yang Anda inginkan, Anda pengen langsing, Anda pengen sehat, Anda pengen kaya raya, Anda pengen hubungan Anda dengan keluarga sangat baik, Anda pengen punya anak-anak yang dahsyat dan berbakti misalnya. 3 jurus dari buku The Secret dikatakan, 1, Anda harus meminta, ask.
Kalau bagi saya lebih lagi bukan hanya as, tulislah apa yang Anda mau secara positif dan spesifik yang Anda inginkan dan dikasih emosi begitu ya. Tulis dalam saya dengan gembira dan bersyukur sudah mencapai ini yang Anda inginkan pada tanggal sekian. Terima kasih Tuhan. Oh yes gitu ya. Dikasih emosi. Jadi Anda as, Anda minta. Nomor satu adalah Anda as atau Anda minta. Kalau bagi saya tulislah dulu gitu ya. Tulislah apa yang Anda inginkan tadi dengan kalimat-kalimat yang positif tadi. Kemudian yang kedua, Anda yakini. Yang ketiga, Anda terima. Cuma 3 doang menggunakannya. Minta, yakini, dan Anda terima. Agama apapun percaya kepada satu yang namanya iman. Dan percaya kepada satu yang namanya minta. Ini, misalnya dikatakan di Matius 21:22. Apapun yang Anda minta dalam doa dan iman akan Anda terima. Markus 11 ayat 24. Apapun yang Anda inginkan ketika Anda doakan dan percaya bahwa Anda sudah menerima, maka akan Anda miliki. Di agama Islam juga ada yang namanya di Al-Mu'min 60. Mintalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Kuncinya di sini mintalah. Kita sebagai anak Tuhan boleh kok meminta gitu ya. Kenapa tidak? Rahasia alam semesta yang dikuasakan, yang diceritakan juga oleh banyak agama sudah ribuan tahun yang lalu. Dari segala agama apapun mempercayai satu yang namanya mintalah maka kau akan diberikan. Ini jadi nomor satu, mintalah. Kemudian yang kedua, believe, kita yakini. Bagaimana caranya meyakini? Yaitu kembali lagi, lihat hal-hal yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Dan yakin bahwa hal-hal tersebut akan datang waktu Anda perlu. Dan biarkan mereka datang. Jangan takut dan khawatir. Jangan pikirkan kekurangan Anda. Pikirkan dan fokus. Yakinlah bahwa hal-hal yang Anda inginkan sudah menjadi milik Anda. Kuncinya sudah menjadi milik Anda. Ini jadi kalau kita yakin, kita melihat, sudah melihat terlebih dahulu. Kalau ada orang tanya lagi, terus kalau sudah melihat caranya gimana? Dikatakan oleh Bob Proctor, Anda tidak tahu bagaimana. Yang Anda inginkan akan muncul. Anda akan menarik jalannya. Kalau saya pribadi, saya tambahkan, bagaimana Anda tahu cara yang lebih cepat dan paling masuk akal? Betul, Anda cari orang yang sudah berhasil mencapai apa yang Anda impikan. Anda kerjasama dan belajar dari beliaunya, kemungkinan berhasilnya akan jauh lebih cepat daripada hanya sekedar kita menunggu. Kita boleh aktif gitu ya. Nah ini juga rahasia yang ketiga tadi. Bagaimana kita menggunakan the greatest secret. Nomor satu Anda minta, yang kedua Anda yakin, yang ketiga Anda menerima atau receive. Nah caranya menerima bagaimana? Caranya adalah Anda merasakan. Ini kalau setelah minta, Anda yang yakin adalah dengan melihat. Kalau menerima itu berarti kita merasakan. Kita dengan emosi kita rasakan betapa nikmatnya. Rasakan seperti ketika kita sudah menerimanya. Rasakan sekarang. Jadi kunci sebetulnya ini dijelaskan dalam satu kata dari semua agama, yaitu namanya iman. Kalau kita yakin, faith, penuh iman. Dan iman ini diwujudkan dalam tindakan. Maksudnya tindakan apa? Jadi kita bertindak seolah-olah sedang menerimanya. Tindakan yang terinspirasi atau tindakan yang penuh iman ini, kita dalam hidup ini, tindakan kita akan mengalir seperti kita mendayung searah dengan arus. Tapi kalau kita belum punya iman, atau kita belum yakin sepenuh hati kita, apa yang jadi? Kita akan berjuang seolah struggle, penuh kesusahan, mendayung melawan arus. Nah, cerita yang terbaik ini, ada beberapa cerita yang bisa saya ceritakan di sini. Tindakan yang terinspirasi bahwa dia dianggap sudah menerima dengan penuh perasaan ini. Ada satu cerita tentang satu pemuka agama, daerahnya begitu tandusnya. Dan karena begitu tandusnya, kemudian pemuka agama ini mengundang umatnya dan ngomong kepada umatnya. Seperti di ayat-ayat kitab suci kita, bahwa apapun yang kita minta dengan doa, dengan penuh keyakinan, dan kita bayangkan sudah menerimanya, kita akan menerimanya. Untuk itu please, karena kegersangan yang luar biasa tidak tertahankan ini, please mulai hari ini semua orang berdoa. Minggu depan pada waktu hari kebaktian atau hari ibadat yang bersama, silakan datang dan kita yakin bahwa pada hari itu kita akan ada hujan yang begitu derasnya dari Tuhan yang kita muliakan. Semua ya, semua janji doa dengan penuh kesungguh-sungguhan, benar-benar penuh kesungguhan dan penuh keyakinan. Setuju semua. Genap 1 minggu, ketika para umatnya datang semua, pemuka agama ini tanya. Dan ternyata hari itu tidak hujan. Kemudian pemuka agama ini tanya, oke, siapa yang sudah berdoa setiap hari?
Saya semua, betul, betul, sungguh, sungguh. Siapa yang sudah yakin sepenuh hati bahwa hari ini akan hujan, dan Anda doa, Anda bayangkan sudah hujan. Saya, pemuka agamanya ngomong, omong kosong. Kalau semua sudah yakin bahwa hari ini hujan, dan Anda yakin pasti hujan, dan Anda berdoa dengan sesungguh hati bahwa Anda hari ini pasti hujan, kenapa kok kalian tidak bawa payung? Aha, ini yang terjadi. Jadi kalau kita inginkan sesuatu hal, dan kita sudah, istilah saya adalah tulis, dan kemudian kita yakini, kita lihat, kita bayangkan, dan kemudian selain kita bayangkan, tindakan kita harus mengarah ke sana. Anda pengen rumah mewah, ya Anda jalan-jalan lihat-lihat rumah mewah, boleh juga nih rumahnya. Dan kemudian bisa jadi Anda foto, Anda tempelkan, dan Anda imani, dan Anda kasih rasa, wah kalau saya melihat foto ini, yes, 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 terima kasih Tuhan, yes, dan kasih perasaan seperti itu, emosi, wah nikmatnya luar biasa. Demikian juga kalau rekening Anda, angkanya berapa, silakan tulis, entah 10 miliar, 100 miliar, 200 miliar, saya tak tahu gitu ya, silakan ukur Anda sendiri, dan Anda tulis, dan Anda lihat, dan kemudian rasakan, yes, yes, terima kasih Tuhan, yes, kasih emosi. Nah, kemudian ini tindakan-tindakan kita yang terinspirasi bahwa kita sudah menerima, itu akan menimbulkan satu perasaan yang certain atau nyaman, pasti, dan hidup kita mendadak mengalir ke arah yang kita inginkan. Diberikan contoh oleh pengarang buku The Secret, Ibu Rhonda. Ibu Rhonda menceritakan bahwa adiknya kepingin sekali pindah ke Amerika dari Australia. Prakteknya tidak pindah. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan hukum alam yang sangat-sangat luar biasa ini. Kemudian ketika adik Ibu Rhonda ini sudah tahu persis cara menggunakan, yaitu tindakannya harus terinspirasi bahwa seolah-olah dia pasti pindah. Apa yang dilakukan? Dia langsung memutuskan membership, keanggotaan fitness centernya dia di sana, dan kemudian dia sudah ngepak-ngepak barangnya. Dia belum tahu mau pindah kemana, tinggal di mana, pokoknya mana urus. Dia sudah ngepak-ngepak semuanya, dia sudah ngurus visanya, segala macam sudah diurus. Apa yang jadi? Hanya dalam waktu 2 bulan dia sudah pindah. Itu yang namanya tindakan yang diimani. Diimani apa? Diimani bahwa Anda seolah-olah sudah. Dikatakan oleh Dr. Martin Luther King Jr., ambil langkah pertama dalam iman dan keyakinan. Anda tidak perlu melihat semua anak tangga. Just take the first step. Hanya ambil langkah yang pertama. Ini kuncinya. Jadi kita terus dengan langkah yang pertama ini, kita imanin, mendadak yang kita inginkan jadi kenyataan.